Halo Sobat UT, selamat datang di channel YouTube Universitas Terbuka Palembang. Kali ini ada yang spesial nih. Wah, apa tuh yang spesial? Yang spesial adalah program baru dari channel YouTube Universitas Terbuka Palembang. Oke, jadi channel yang terbaru ini seperti apa sih? Yang terbaru ini dan yang perdana ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Palembang yang ada di medsos kita. Oke, jadi semua pertanyaan atau gimana nih? Kalau semua pertanyaan ya kayaknya beribu-ribu deh. Iya, ini kita pilihin dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan mungkin gimana ya? Jadi pertanyaan favorit lah kita sebut ya. Oke, jadi pertanyaan yang emang sering Iya, dipertanyakan sering seperti banget itu. dan telah dipilih dan disaring oleh tim kita. Oke, nah jadi gimana nih? Kita mau ngapain dulu nih? Kita tentu saja langsung aja ya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di sini ya. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini Datangnya dari siapa tuh? Ya, ini kita sembunyiin aja ya namanya ya. Oh, jadi sedih blur ya. Iya. Oke, jadi Karena gimana nih? banyak soalnya kalau mau ditulisin siapa aja yang bertanya ini ya. Oke. Kita langsung aja. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya mahasiswa UT atas nama Dreng. NIM bla 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 bla. Saya mau menanyakan perihal status ijazah. Apakah sudah di UPBJJ? Itu satu. Oke. Pertanyaan yang kedua dari mahasiswa yang sama, karena saya cek di aplikasi Aksi masih tetap proses kirim ke UPBJJ. Sedangkan saya lihat di grup sudah ada yang sampai. Oh, seperti itu. Waduh. Jadi ini ijazah ya. Sepertinya teman kita ini sangat gelisah, sudah nggak sabar untuk menerima ijazahnya. Iya, mungkin dia ada keperluan atau kepentingan apa Iya, gitu ya, sehingga mungkin, ada iya. harus ijazah yang dilampirkan. Iya, benar Oke. sekali. Jadi boleh ditanggapin nggak nih Ya, mengenai silakan. pertanyaan Ini tadi? pertanyaan dari teman kita ini akan dijawab langsung oleh Mbak Ika. Oke, jadi kalau pertanyaan mengenai ijazah ya, itu Ya. seperti yang kita tahu juga bahwa untuk posisi ijazah itu bisa kita cek melalui aksi.ut.ac.id. Nah, jadi di situ nanti setelah dicek pilih peragaan kelulusan. Karena Iya, itu kan benar. ada 5 tuh, ada 5 apa ya, komposisi. Iya, 5 menu ya. 5 menu ya, ada 5 menu, ada untuk surat keterangan dan lain-lain. Iya. Nah, kalau untuk ijazah itu pilihnya di peragaan kelulusan. Nah, setelah di peragaan kelulusan itu diklik, nanti dia tuh bisa ada kayak ngisi NIM sama tanggal lahir Iya, gitu. login dulu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan posisi ijazahnya itu sudah di UPBJJ, artinya ijazah tersebut itu sudah ada di kita nih di UT Palembang. Iya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi keterangannya itu masih tetap diproses. ya. Nah, jadi kalau masih dalam proses itu artinya masih dalam proses dan belum dikirim ke Universitas Terbuka Palembang. Jadi Iya, seperti tapi itu. di sini prosesnya biasanya itu ada 2, Mbak Ika. Ya, gimana? Yaitu proses pencetakan kayak gitu kan. Ada juga proses pengiriman. Nah, kalau saya lihat di pertanyaan ini, dia menanyakan statusnya masih sedang dalam proses pengiriman. Oke, berarti Artinya masih dikirim melalui kurir ya. betul, artinya itu sebentar lagi ijazahnya bakal sampai kalau misalkan sudah dalam proses pengiriman. Artinya ijazahnya itu sudah kelar ya, sudah Iya, kelar sudah kelar dan pencetakan. sudah dalam proses pengiriman. Tinggal diterima aja oleh UPBJJ gitu. Iya. Mungkin lagi kurirnya lagi nyasar atau lagi kena macet di tengah jalan, kan kita nggak Iya, tahu ya. Kita nggak tahu ya. Oke, yang pasti nanti langsung dicek aja secara berkala di aksi.ut.ac.id. Ya, cek secara berkala ya. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaannya. Ada. Kita sudah siapin nih. Pertanyaan selanjutnya. Min, gimana nih? Kok buku saya belum sampai ya? Padahal punya teman satu daerah saya sudah sampai nih. Oke, ini juga Gimana? dari semester ke semester selalu ya, selalu selalu ada ditanyakan. pertanyaan Iya. mengenai bahan ajar. Nah, jadi kita ingetin lagi untuk mahasiswa baru khususnya kalau misalkan untuk
ngecek bahan ajar itu posisinya udah di mana itu kita sudah sediain link ya. Iya, Link sudah untuk ada. tracking bahan ajar. Nanti di sini nih linknya bakalan kita kasih Iya, tahu. di bawah sini ya. Di bawah atau di atas? Di bawah aja. Oke, di bawah ya. Di bawah Jadi aja. di bawah ini nanti kita bakal kasih linknya untuk tracking bahan ajar. Terus kalau misalkan tidak ditemukan, biasanya seperti itu kendalanya Iya, ya. ini kendalanya biasanya dikarenakan pengisian alamat yang tidak lengkap. Iya, itu juga bisa jadi patokan juga kalau tidak ditemukan datanya pada saat tracking ya. Nah, mungkin Oke. dari sini boleh dikasih tips sedikit untuk ngisi alamat pengiriman ini, Mbak. Iya, jadi kan kalau untuk pengiriman bahan ajar itu kan berdasarkan pengalaman juga ada juga keluarga yang di universitas terbuka ini ya. Iya, berkuliah Datang juga. modulnya itu cepet ya, cepet karena dia itu mengisi alamatnya itu dengan lengkap dan detail gitu loh. Dari Jadi- mulai nomor rumah ya, Ya, jadi gini RT, nih, misalnya RW. ada jalan PMD Talang Kelapa misalnya ya. Ya. Ya, jadi dia tuh mungkin nulisnya cuma disingkat, misal jalan PMD TL KLP. Jadi kan jadi kesulitan untuk kurir itu membaca di mana alamat Iya, ini gitu. bisa saja jadi salah terjemah tuh nanti. Betul. Jadi kalau misalkan sesuai aja, misalnya jalan PMD Talang Kelapa ditulis saja Talang Kelapa. Iya, jangan Atau- disingkat-singkat. Betul. Jangan lupa juga bloknya, blok, RT, RW, nomor rumah semuanya. Jadi kalau misalkan pas ngisi alamat itu sudah lengkap, insya Allah nanti bakal secepatnya bahan ajar itu akan datang. Nah, kalau misalkan lama banget sampai sekarang juga belum dapat, itu artinya ada kendala mungkin ya. Ya, mungkin bisa jadi alamat di tidak alamatnya. ditemukan oleh Betul. kurir. Iya. Terus bisa jadi pas dia ngisi nomor handphonenya salah, sehingga si kurirnya itu kesulitan untuk menghubungi si penerima modul ini Iya, gitu ya. benar. Jadi dia bingung harus kemana nganternya, alamatnya juga sudah tidak lengkap, terus juga nomor handphonenya sudah tidak aktif gitu ya. Jadi sehingga kurir ini kesulitan untuk mencari rumah dari si penerima modul ini. Nah, itulah sahabat UT, pentingnya selalu melakukan update data pribadi. Betul. Data apa saja yang perlu diupdate sebelum registrasi, misalnya nomor HP itu wajib banget diupdate ya. Mhm, Terus alamat pengiriman harus diupdate terus. betul. Nah, siapa tahu sahabat UT pindah dari satu kota ke kota lain, itu harus diupdate. Atau katakanlah pindah desa, harus diupdate juga. Betul. Nanti nyasar modulnya ya. Iya, betul. Karena meskipun desanya tetanggaan ya tetap itu harus dicantumkan juga. Kasihan juga kurirnya keliling-keliling ya kan. Iya. Iya, kasihan kurirnya ya. Nah, Oke. kalau misalnya modulnya tidak ditemukan itu nanti kemana itu ngambilnya, Mbak Ika? Oke, jadi kalau misalkan memang modulnya tidak ditemukan ya, itu artinya kurir itu sudah sangat lelah untuk mengantarkan modul itu ya. Dia ya. nggak tahu harus nganternya kemana. Nah, artinya dia balik lagi ke kurir itu loh, ke kantornya, Iya, kantor dari si ke kurir itu. Tempat penampungan modulnya, yaitu Betul. di kantor UPBJJ ya. Iya, jadi awalnya itu kan dibalikin dulu tuh ke kurirnya. Nanti si pihak kurir akan mengkonfirmasi dengan pihak UPBJJ UT Palembang misalnya. Ya. Jadi dia konfirmasi bahwa alamat ini tidak ditemukan. Jadi bahan ajarnya masih di sini gitu. Nanti ya kalau misalkan proses pengambilannya UPBJJ atau ke sana atau kurirnya yang mengantar ke sini, ya pokoknya kalau misalkan udah lama banget nggak datang, tanya aja ke pihak UPBJJ UT Palembang ya. Siapa tahu Iya. sudah diantar si kurirnya langsung ke UT Palembang. Iya, benar sekali. Semoga saja itu bisa memberi pencerahan kepada teman kita ini dan Oke, teman kita selanjutnya ya. cerahkanlah. Oke, lanjut deh pertanyaan Lanjut lagi. deh. Ya. Pertanyaan ketiga. Mhm. Selamat malam, Kak. Hah? Siang. Ini siang ya? Oh, itu Kami kan- buat videonya ya. Iya, karena kan itu selamat malam. Mereka ngechat adminnya malam. Iya. Jadi emang gitu ya, kalau admin sosial media itu malam, siang, pagi harus stay kayaknya. Harus stay terus. Oke, lanjut. Lanjut. Maaf mengganggu waktunya. Kak, Mhm. kira-kira besok UT mau beli alma mater bisa nggak ya? Besok kapan nih ya? Oke, jadi alma mater Langsung ya. aja ya. Intinya mungkin beli alma mater di kantor UPBJJ ya. Nah, Oke, gimana Mbak Ika? jadi alma mater ya. Iya. Jadi kalau untuk alma mater ini kan tidak selalu ready ya, tidak selalu Iya, ada. Nah, jadi dia itu sistemnya PO dulu. Kalau misalkan mau pesen langsung ke UPBJJ UT Palembang.
Nah, di situ nanti akan dipinta data, ada nama, NIM, ukuran alma maternya apa Iya. gitu ya. Nah, terus nomor handphonenya dicantumkan karena nanti biasanya kalau misalkan alma maternya sudah ada nih di kita di UT Ya, Palembang nanti bakal dihubungin. dihubungin langsung Iya, ya. dihubungi langsung bahwa alma maternya sudah ada, terus cukup membawa apa namanya harga yang telah ditentukan gitu ya. Iya. Kalau untuk alma mater sendiri kalau belum naik ya harganya. Kalau Iya. setahu Ika itu 140.000. Ya, Ya jadi alma sekitar mater itulah itu ya. sekitar 140.000. Tapi untuk pastinya langsung aja datang ke kantor Universitas Terbuka Palembang ya. Betul. Tanyain di front desk, langsung pesan di sana. Oke. Oke, Semoga pertanyaan saja selanjutnya. setelah menjawab pertanyaan teman kita. Oke, lanjut Mhm. ke pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Halo admin. Hai. Hai. Saya mahasiswa dengan NIM bla 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 bla. Saya terlewat untuk aktivasi Tuton. Mohon bantuannya. Nah, Oke, jadi gimana nih? terlewat aktivasi Tuton ya. Iya, aktivasi Tuton terlewat. Waduh, salam ini kayaknya fatal ya. Iya, Enggak fatal fatal-fatal banget sih, tapi Mm-mm. kalau untuk sistem pembelajaran di universitas terbuka itu kan emang harus dituntut mandiri ya. Harus mandiri, Harus benar. mandiri. Nah, makanya kalau misalkan dia sampai terlupa untuk ikut kesediaan Tuton, Iya. itu artinya dia tidak bisa mengikuti Tuton di semester ini. Di semester ini saja ya. Nggak bisa ya di semester ini karena dia tidak mengisi kesediaan Tuton itu tadi. Nah, tapi kalau misalkan kalaupun di semester ini masih ada TMK gitu ya. Ya. Jadi dia bisa mengikuti TMK. Itu gitu. harus mendaftar atau otomatis itu Mbak, yang TMK itu Mbak? Kalau TMK itu biasanya otomatis ya. Iya. Otomatis karena TMK itu biasanya kayak diambil dari data keseluruhan gitu dari ya. seluruh data mahasiswa yang harusnya ikut Tuton tapi nggak ngisi form ya Mbak ya? Betul. Diambil dari situ ya? Iya, diambil dari situ biasanya. Tapi kalau misalkan di semester ini masih ada seperti itu ya. Iya. Nah, tunggu jadi aja jadwalnya gitu. betul. Nanti kalaupun ada jadwal TMK nanti bakal kita share di seluruh sosmed Universitas Terbuka Palembang. Iya, Di benar Facebook, Instagram, TikTok, YouTube juga Iya. bakal kita share juga ya. Nah, apa tuh Mbak nama medsosnya biar langsung di-follow nih Oke, oleh penonton-penonton langsung di-follow. kita. Oke, kita langsung di bawah ini ya. Di bawah ini ada Instagramnya UT Palembang, Iya. ada Facebooknya juga UT Palembang, terus ada TikToknya UT Palembang. Di sini silakan di-follow di channel Oke. YouTube. Jangan lupa di-subscribe. Oke, nah jadi gimana nih? Kalau pertanyaan tadi kan udah dijawab. Jadi kalau Iya, misalkan semoga aja cukup jelas ya untuk teman kita ini ya. iya, jadi emang begitu ya sistemnya. Kalau misalkan tidak mencentang kesediaan Tuton, dia tidak bisa mengikuti di semester Iya. ini. Karena per semester itu dia harus update ya. Harus Betul. mengisi form terus ya, bahwa dia bersedia untuk mengikuti Tuton itu ya. Oke, lanjut. Bagi mbaknya kami ingetin dulu nih, Apa? biar nggak ketinggalan lagi. Selalu cek kalender akademik. Betul, Nah, itu apa ya, hal yang utama sih kalau Itu menurut saya ya. harus wajib diketahui Iya. oleh mahasiswa UT biar semakin mandiri nih perkuliahannya. Betul, jadi kita tuh bisa tahu jadwal kita selanjutnya. Iya benar. Oh, di bulan depan kita mau gini, ternyata kita ada ini gitu Iya, ya. Oh, benar. ternyata wisudanya di tanggal segini gitu. Di kalender akademik itu udah terangkum semua kegiatan kita selama 1 semester. Oke. Bahkan ke semester berikutnya sudah ada juga Sudah ada. tanggalnya. Oke, kayaknya kita move on dulu. Iya, langsung aja ya. Semoga Kita saja langsung ke bisa pertanyaan selanjutnya. menjawab mbaknya. Itu tadi ya. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, Oke. nomor 5 nih, terakhir ya. Oh, jadi segmen kali ini kita 5 pertanyaan dulu ya. Iya, 5 pertanyaan dulu. Jangan Iya, banyak-banyak jangan dulu ya. banyak-banyak ya. Nanti kalau diborong semua Sesi berikutnya nanti nggak ada bahan nih. nggak ada konten ya. Oke Iya. deh, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir nih. Halo admin UT Palembang. Hai. Min, saya mahasiswi baru nih. Udah ikut OSMB, tinggal Oke. PKBJJ dan WT. Tapi saya tidak bisa hadir di jadwal yang telah ditentukan. Boleh saya reschedule di tanggal 1 dan 2 Oktober enggak, Min? Berat ya. Minta reschedule nih. Berat banget pertanyaannya. Jadi
kita membuat jadwal PKBJJ itu prosesnya itu lama banget. Ya, sudah ada jatahnya. Iya betul. Jadi gini ya, Hmm. kalau untuk PKBJJ itu karena kan dia di masing-masing daerah ya. Di Iya, daerah sini kita adain juga PKBJJ, di daerah A, B, C, D gitu ya. iya, Dan teman-teman yang bertugas untuk membuat jadwal itu tuh luar biasa lama banget gitu loh prosesnya. iya benar. Jadi kalau untuk ada pertanyaan yang seperti ini saya sedih loh dengarnya. Iya, kenapa Mbak Ika? Ya sedih karena kan itu membuat jadwal itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Mm-mm. Terus juga kalau misalkan dilihat-lihat jadwalnya itu kan cuma 2 hari gitu ya. Iya benar sekali. Jadi sebagai mahasiswa yang baik seharusnya itu apa ya, harus bisa lah gitu ya. Harus bisa menyempatkan waktunya untuk hadir. Karena Iya. kan sistem perkuliahan di Universitas Terbuka ini sudah online ya. Iya benar Apalagi sekali, yang Mbak Ika. ngambil paket layanan full online. Jadi udah apa ya, udah jarang datang ke kampus gitu ya. Di Jadi rumah kalau aja bisa. betul. Jadi kalau untuk yang PKBJJ sama workshop tugas ini tuh wajib banget ya, sama Wajib. kayak OSMB juga wajib banget Nah, diikuti mahasiswa baru Ini kenapa terutama. ini Mbak Ika diwajibkan Mbak Ika? Ya diwajibkan itu karena kalau yang pertama OSMB ya. Kalau Iya. OSMB itu kan dia perkenalan dulu karena kemarin juga secara daring ya. Jadi Mm-mm. perkenalan secara umum dulu gitu. Universitas Terbuka ini seperti apa? Iya. Sistem pembelajarannya ini bagaimana? Iya. Terus juga pokoknya ya lebih ke kayak umumnya dulu, Ya, umum mengenai itu UT. selintasnya tentang UT ya Mbak ya? Betul. Nah, tapi Mm-mm. kalau di PKBJJ sama workshop tugas ini dia Iya. lebih mendalam lagi nih Lebih materinya. mendalam. Waduh. Iya, karena Penting di banget ini sebenarnya. penting karena Mm-mm. di PKBJJ ini kita ada beberapa materi ya, nggak usah dibocorin biar penasaran nanti Iya. materinya seperti apa. Mm-mm. Jadi materinya ini lebih detail lagi, teman-teman itu bisa mengetahui dan bisa siap gitu, bisa Iya. siap untuk belajar di Universitas Terbuka ini seperti apa gitu. Mm-mm. Jadi selama 2 hari ini mahasiswa itu akan dibekali untuk kedepannya. Mm-mm. Dibekali apa itu Mbak Ika? Ya dibekali materi tadi. Oh, rahasia-rahasia sukses Betul. di Universitas Terbuka. Nah, jadi dibekali materi yang akan mereka jalani selama berkuliah di Universitas Terbuka. Jadi mereka tahu, oh ya, aku pernah nih ngikut PKBJJ. Kalau misalkan masalahnya ini ternyata harus begini Iya. gitu. Terus kalau misalkan ujian, hal yang harus saya lakuin itu gini gitu. Jadi kayak di PKBJJ sama workshop tugas ini materinya itu wah star banget pokoknya, materinya itu Sangat. sudah sangat-sangat detail dan mendalam gitu. Jadi rugi banget kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti PKBJJ dan workshop tugas ini. PKBJJ sama WT juga akan jadi salah satu persyaratan yang penting untuk teman-teman. Jadi harus mengikuti PKBJJ, OSMB sama workshop tugas itu sampai benar-benar kelar dan mendapatkan sertifikat. Iya, karena kegiatan ini sangat penting ya. Kalau nggak salah juga di kegiatan ini kita nanti ada prakteknya juga dan dibimbing langsung oleh dosen-dosen, Betul. oleh staf UT yang emang sudah berpengalaman banget gitu. Iya, Sudah jadi memahami benar sistem-sistem pendidikan tentang UT. Mereka akan berbagi ilmu yang penting buat Anda sukses berkuliah di UT ke depannya. oke, betul sekali. Jadi ya pokoknya jangan terlalu banyak lah kita bocorin ya. Nanti pada penasaran aja, makanya ikut di PKBJJ. Iya, Dan untuk jadwal PKBJJ, teman-teman bisa lihat linknya ada di bawah ini nih. Kita lampirin bawah sini. linknya ya. Ini linknya untuk pengecekan jadwal PKBJJ teman-teman di daerah masing-masing. Iya. Silakan Ikuti dicek. aja jadwal yang sudah ada ya. Betul, harus mengikuti jadwal yang sudah ada karena itu jadwalnya itu sudah dibuat ya, sudah dibuat. Kalau mau reschedule, aduh kayaknya susah banget ya, karena harus dipindahin ini, harus dipindahin, aduh, kayaknya ribet Panjang banget. prosesnya. Ya, panjang prosesnya. Pokoknya harus ikuti sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yang sudah di-share di sosmed kita. Oke, nah itu pertanyaan terakhir kita Mbak Ika. Oke, jadi habis ya? nih.
Ya habis untuk sesi perdana kita ini. Oke, jadi mau kita tutup atau mau kita gimanain ini Gimana acara nih, ini? pendapat Mbak Ika tentang segmen ini? Kayaknya segmen ini harus kita akhiri dulu. Karena pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu sampel 5 pertanyaan tadi sudah kita jawab ya. Sudah kita jawab dengan sangat detail. Sampai suara saya kayaknya mau habis. Oke. Sudah terdengar. Udah terdengar ya. Oke. Sepertinya butuh minum. Betul. Oke. Jadi kita tutup ya. Ya, kita tutup dong. Sebelum ditutup nih, gimana pendapat UT? Pendapat sahabat UT tentang program ini? Komen di bawah. Komen di bawah. Apakah kita harus membuat konten seperti ini lagi? Lebih sering, seminggu sekali atau setiap hari? Apakah cuma sampai di sini saja konten kita? Semoga saja enggak ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silakan saja di DM ataupun di komentar di bawah ini. Nanti bakalan kita langsung jawab juga ya yang ada di komentar. Atau nanti kita tampung, kita buat di segmen selanjutnya untuk menjawab lagi. Ini nih tambahan nih buat sahabat UT, jika bertanya di medsos langsung secara lengkap ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan cuman chat P, apa itu P? Itu bukan salah. Hai. Apalagi cuman assalamualaikum. Nah, adminnya harus mengurus banyak pertanyaan. Kalau sahabat UT cuman ngechat seperti itu, kemungkinan akan diabaikan. Oke. Ada baiknya ketika bertanya harus disampaikan dengan jelas, dengan bahasa yang baik. Misal, salam, itu harus penting. Salam menunjukkan bahwa kita sangat berbudaya dan sopan. Terus yang kedua, beri keterangan apa permasalahan yang sahabat UT hadapi. Ketiga, cantumkan NIM, biar admin bisa langsung cek, bisa langsung bantu, ya. Terus keempat, kalau sudah direspon, terima kasih. Jadi penting banget ya gitu ya. Penting, biar sahabat itu tuh nggak nunggu lama, cuma nungguin admin untuk jawab salam aja. Iya, itu kan ngabisin waktu banget. Dah. Itu mungkin cukup ya untuk cukup sesi perdana ini ya. Semoga bisa membantu sahabat UT sekalian. Semoga bisa memberi pencerahan kepada teman-teman kita yang sudah bertanya ini dan teman-teman kita di semester berikutnya. Jadi sampai ketemu lagi di segmen Kamu Tanya, Kita Jawab. Jadi kita atau kami nih? Kita atau kami? Kita atau kami? Jadi bisa ya. Jadi kamu yang tanya, kami yang kamu gimana sih? Kami atau kami sih jadi? Masih program perdana ya, jadi belum kompak. Jadi kamu mungkin sebaiknya yang pakai kamu kata atau kita, kami ya? Kita berdua ya. Jadi ulang. Kamu yang tanya, kita yang jawab. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Dadah.